Luar biasa kan? Kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Dan pada malam hari ini kita sambut narasumber kita, Ibu Aslinda Safrial. Ya. Selamat malam, Ibu Aslinda. Shalom, Ibu. Selamat malam. Shalom, Pak Yusuf. Haleluya. Apa kabar, Ibu Aslinda? Halo. Ya. Ini kelihatannya agak lemot nih sinyalnya ya. Ibu Aslinda bisa dengar saya? Halo. Dengar, Pak Yusuf? Oh ya. Jelas, Pak. Oke. Tadi agak terputus sedikit. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan, sehat, baik, Pak. Haleluya. Terima kasih sudah hadir dan teman-teman sudah menunggu bagaimana Tuhan Yesus yang baik itu yang hadir di dalam kehidupan seorang Linda yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan telah melepaskan dari semua tipu daya setan yang pada waktu itu tanpa Ibu Linda sadari, beliau mau membunuh orang tuanya sendiri. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Beliau atau Linda dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan, berkali-kali mendengarkan suara Tuhan Yesus secara audible, langsung di telinga. Nah, inilah Tuhan yang nyata, Tuhan yang jelas. Jadi bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, ditulis di dalam buku, tidak. Tapi memang Tuhan itu harus nyata di dalam hidup, baru dia bisa disebut sebagai Tuhan. Kalau dia cuma ditulis di dalam buku, semua manusia juga bisa menulis buku, bisa dimuat segala. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Mbak Linda masih dengar suara saya? Masih dengar, Pak Rey? Iya, tadi sempat terputus. Bisa diulang. Sebentar ya, teman-teman. Oke, Mbak Linda, teman-teman sorry nih, tadi sinyal ini sempat drop. Iya, namanya juga produk manusia ya, naik turun. Sebentar stabil, sebentar hang-hang, ya itulah produk manusia. Beda dengan produk Tuhan. Makanya yang tidak berubah itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau manusia berubah-berubah dia, ya. Bahkan produknya pun, jangankan produknya, dirinya sendiri berubah-berubah. Hari Senin baik, hari Selasa bisa darah tingginya kumat, ya. Apalagi hari Rabu bisa nanti dia pukul orang. Itulah manusia, ya. Jangan bilang lagi cuma produknya. Ya, Mbak Linda bisa dengar saya? Dengar jelas, Pak Yusuf. Ya, haleluya, luar biasa sekali. Ya, oke Mbak Linda, saya pikir saya tidak perlu terlalu panjang lagi karena Mbak Linda sudah hadir dan saya persilakan untuk menceritakan langsung apa yang telah terjadi. Bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup Mbak Linda. Tentu dimulai dari latar belakang dulu ya Mbak, supaya orang jelas bagaimana Mbak Linda bisa kenal Tuhan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Sebelum saya mau bersaksi panjang, di awal saya tidak ada niat ingin menceritakan keburukan agama sebelumnya atau menjelekkan agama sebelumnya, tidak. Tapi saya ingin menceritakan bagaimana perjalanannya sampai Tuhan menyelamatkan saya. Awalnya papa saya dari Minang, ibu saya dari Minangkabau, dari Batu Sangkar, papa saya dari Bukit Tinggi. Papa saya seorang latar belakang kepribadian didikan tentara Jepang. Jadi wataknya keras. Kalau mama saya biasa, seorang ibu rumah tangga biasa. Papa saya itu keluarga yang suka sekali bermain dengan dukun, okultisme.
Karena dari keturunan nenek moyang kita, selain dari agama yang Islam, ketat, rajin, sholat gitu ya, tapi mempercayai okultisme itu pun boleh, tidak dilarang. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa saat kita sholat, papa saya bisa ngizinin kita pakai okultisme gitu. Terus papa saya itu selalu mendoktrin, saya pribadi anak pertama, kita beradik 4 bersaudara. Jadi papa saya selalu mendoktrin ke kita berempat itu jangan pernah bergaul dengan orang di luar muslim. Sekali lagi maaf, tidak ada maksud menjelekkan karena ini histori saja. Tidak boleh bergaul sama di luar non muslim. Orang yang tidak percaya Allah itu orang kafir, haram, orang yang berada di kerak neraka paling bawah gitu kan. Sementara kita orang-orang yang percaya Allah itu orang yang surga paling atas. Papa saya selalu berkata begitu. Jadi hari-hari saya itu selalu sholat, ngaji, pagi sekolah, siang pulang sekolah, ngaji, terus sore lagi ke tempat perkumpulan di sekitar rumah itu ada ya pengajian-pengajian gitu waktu kita zaman-zaman anak-anak gitu dikumpulin gitu kan. Maghrib sholat lagi, belajar gitu. Seperti gitu hari-hari dari Senin sampai Minggu. Tidak luput dari kehidupan rutinitas kita sebagai orang yang beragama. Tapi papa saya punya kebiasaan hal yang tidak sesuai gitu. Papa saya itu kan tadi latar belakangnya pendidikan tentara Jepang. Jadi kalau seorang ayah mendidik anak-anaknya itu kalau salah kan seharusnya diarahin gitu ya supaya makin baik. Kalau benar misalnya dipuji atau diaplaus atau diberi hadiah. Kalau tipe bapak saya enggak. Salah benar digebuk gitu kan. Salah benar tendang, salah benar pukul gitu kan. Jadi saya pribadi sebagai anak pertama, adik-adik kita hari-hari kita tuh mau benar mau salah ya dipukul gitu kan. Enggak ada penjelasan, oh ini salah nak, ini kamu benar, papa bangga sama kamu, tidak ada gitu kan. Sampai kita berpikir, udah biasa lah, digebuk itu udah biasa, ditendang itu udah biasa, dipukul, ditinju itu sudah biasa gitu. Singkat cerita, berlanjutnya kehidupan kami semua, kakak saya dengan adik-adik, terutama saya pribadi, saat saya sekolah itu di Jakarta Pusat ya, saya saat sekolah SD, saya tuh bergaul lah seperti biasa teman-teman gitu kan. Cuma karena udah sering didoktrin, jadi saya tidak bergaul. Ada teman-teman yang Kristen, saya jauh, saya tetap bergaul sama yang ada di sekolah. Tapi kan kita tidak ingat itu Kristen atau Islam gitu kan. Waktu saya bergaul, bermain seperti biasa, ada satu teman gitu kan. Saya ingat dia orang Toraja, Chinese Toraja. Dia deketin saya, "Hai Linda," gitu kan. Mau main yuk. Kadang dia beliin saya kue, kadang permen gitu kan. Tapi nanti singkat ceritanya dia hanya berbicara 2 patah kata aja, tidak panjang lebar gitu kan. Dia bilang, "Linda, Tuhan Yesus mengasihimu," gitu kan. Saya mah abaikan aja. Singkatnya sebentar ya. seperti biasa. Ya, Mbak Lalu kembali Lina, teman saya bercerita, dia bilang, "Linda, Yesus mengasihimu," seperti itu kan. Dan saya berkata, saya ingat ajaran papa saya, kalau orang Kristen itu adalah orang penghuni neraka gitu kan. Saya bilang sama teman saya ini, "Maaf, bapak saya tuh bilang, kalian itu Tuhannya itu pakai kolor digantung, ngapain saya percaya gitu kan." Teman saya cuma bilang, "Gak apa-apa Linda, Tuhan Yesus mengasihimu," gitu kan. Terus saya abaikan, saya pergi gitu, saya tinggal. Nah, selama saya dipukulin papa gitu ya hari-hari, bener salah gitu, main apa gitu, namanya kita anak-anak gitu ya. Saya keluar itu bersama teman-teman mencari kegembiraan, diterima, tertawa gitu kan. Walaupun pulangnya tetap kembali ngalamin hal-hal yang tidak enak gitu, digebuk lagi gitu kan. Yang kadang saya juga nggak paham, udah benar masih digebuk, salah digebuk gitu kan. Jadi nggak enak gitu kan.
kelas 6 itu saya pindah langsung kita ke daerah Cipulir. Itu waktu itu saya tamat SD kelas 6, saya pindah ke daerah Cipulir. Saya pindah ke daerah Cipulir, saya hidup di dengan lingkungan baru, di mana lingkungan itu di daerah Cipulir, Jakarta Selatan itu, rupanya daerah itu zamannya saya itu, kelas 1 SMP itu, daerah-daerah yang ada narkobanya, ada teman-teman yang bisa memberi kepuasan, teman-teman yang bisa memberi kenyamanan, teman-teman yang bisa nerima saya gitu kan, dengan kondisi yang di rumah. Di kondisi yang di rumah yang membuat saya tidak nyaman gitu kan, yang membuat saya tidak enak. Singkatnya, saya bergaul dengan teman-teman yang notabene narkoba, alkohol, risek bebas, pesta pora gitu kan. Kita dapat uang itu bukannya buat beli makan, tapi buat happy-happy sama teman-teman. Dan waktu berjalan terus, saya menikmati hal itu. Zaman saya itu SMP itu narkobanya itu yang saya ingat tuh Nipam, Cimeng, Pil BK gitu ya. Itu zaman saya SMP. Walaupun kadang saya di dalam hati kok nggak enak gitu ya. Tapi saya nyaman, saya diterima, saya nggak digebuk di sini, saya diakuin gitu kan. Saya dihargain bersama mereka walaupun itu terlarang semua. Dibandingin saya di rumah bersama keluarga, ada keluarga lengkap, tapi saya digebukin gitu, saya nggak dihargain, saya nggak dianggap seperti anak tapi digebukin gitu kan, benar salah digebuk gitu kan, dan saya lakukan itu sampai saya mau tamat Eptanas SMP itu mau menuju ke SMA gitu kan. Singkatnya di tengah jalan saya melakukan pesta pora, mabok, merokok gitu kan, alkohol. Sampai jahatnya saya itu, saya takut ketangkep polisi. Saya ngejebak temen. Saya lempar itu pil BK Nipam itu ke teman saya nggak mau tangkap polisi. Karena kalau saya ditangkap polisi, saya pulang, bapak saya datang, pasti saya digebugin gitu kan. Nggak berbuat begitu aja, saya digebugin gitu. Sesudah itu, saya pulang, bebas, nggak aman dari polisi gitu kan. Teman saya diangkut polisi. Pas saya mau Eptanas itu sudah mau selesai, mau ngambil ijazah, orang tua itu dapat panggilan dari sekolah. Apa saya dapat surat datang. Saya juga udah takut nih, waduh, saya tahu, kesalahan saya uang sekolah habis dipakai buat pesta-pesta pora, beli-beli obat terlarang itu kan. Saya pakai sama teman-teman gitu, ke bioskop gitu. Pergi kemana, yang penting happy-happy gitu kan. Saya bingung nih, saya juga takut, tapi saya hadapin, walaupun saya ujung-ujungnya pasti akan mengalami lagi risiko digebukin lagi kan. Waktu saya dipanggil bapak saya, Linda ini surat dari sekolah datang, kemana uang sekolah kamu gitu kan. Kok ini ada berita kamu tidak pernah bayar sekolah sekian lama ini. Saya nggak berani jawab jujur Bapak Ibu, saya hanya bilang beli kado temen Pak. Bapak saya berpikir, beli kado teman setiap bulan dengan uang sekolah yang segini banyak habis. Enggak jawab jujur aja saya sudah habis digebukin. Apalagi kalau saya jawab jujur, saya beli narkoba, beli rokok gitu, beli alkohol gitu ya. Makin habis saya kan. Jadi saya abaikan aja, saya tetap bilang saya beli kado temen buat jajan, dah saya terimalah digebukin lagi gitu dengan cara bapak saya menghantam saya kepada diri saya sendiri. Malam itu saya digebukin, saya disuruh tidur, tapi saya sakit hati. Sakit hatinya gini, aku digebukin udah kayak orang penjahat kakap gitu ya, sakit badan saya dendam banget gitu kan. Saya terluka banget. Jadi waktu saya mau naik ke kasur, saya ambil gelas itu saya pecahin. Saya bilang, saya sakit hati, saya mau bunuh bapak saya. Jujur saudara, bapak saya itu mau saya bunuh. Habis saya digebukin itu, saya mau bunuh dia balik gitu. Saya sakit hati, saya digebukinnya nggak kira-kira gitu. Waktu saya mau turun, mau bunuh bapak saya, mau maju ke depan itu, saya dengar suara secara audible. Saya dengar suara secara audible. Lalu suara itu berkata seperti ini, Linda. Saya bertanya, siapa kamu gitu kan? Terus saya abaikan suara itu. Saya tetap turun, saya jalan mau ke depan, saya siap mau tusuk bapak saya gitu kan. Saya mau bunuh dia karena saya sakit hati gitu kan.
Saya perempuan, saya digebukinnya udah kayak penjahat kelas kakap gitu kan. Waktu saya mau melangkah lagi kaki saya dengar suara lagi audible, saudara. Linda, Linda. Saya tanya, siapa kamu gitu kan? Suara itu jawab, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya dengar suara audible itu dan suara itu selesai pergi dan saya diem. Saya ngerenung, saya nggak jadi bunuh bapak saya ke atas tidur lagi, tapi saya niat mau bunuh diri sendiri. Saya bilang, mendingan gue mati dah daripada digebukin terus selama ini, gue capek gitu kan. Saya sobek tangan saya pikir saya mati nih. Kata bangun pagi adik saya datang, Kak, kenapa tanganmu kok berdarah-darah gini? Oh, saya masih hidup gitu kan. Udah selesai, saudara. Itu kejadiannya Sabtu malam Minggu. Hari Minggu pagi, bapak saya pergi ke adat Minangkabau kan. Seperti biasa, kalau orang Minangkabau itu ada acara perkumpulan adat gitu. Bapak saya bilang, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu di rumah, gak bisa keluar rumah gitu kan. Saya bilang, baik, saya nggak main. Saking saya masih kesel, ingat semalam saya digebukin gitu ya. Saya masih terluka, saya masih gondok gitu di hati saya. Saya setel TV, Bapak Ibu. Saya setel TV. Begitu TV itu saya nyalain, langsung saya lihat Pak Gilbert Lumendong. Kalimat yang sama yang saya dengar sebelumnya itu dari teman saya. Dia berkata yang sama. Tuh, Shalom, Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom, Tuhan Yesus menyelamatkan jiwamu. Saya berpikir, siapa sih Yesus? Kok Yesus mengasihi saya? Kok Yesus mau menyelamatkan jiwa saya? Siapa sih Yesus? Itu yang jadi pertanyaan saya. Singkat cerita saya dengerin Pak Gilbert itu bicara di TV. Pak Gilbert bilang, kalau Anda mau didoakan, datang ke Seminari Betel Petamburan lantai 4, GO Studio gitu kan. Saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu, padahal saya orang yang sudah didoktrin untuk tidak bergaul dengan orang Kristen gitu ya. Saya nggak percaya gitu kan. Saya langsung nggak tahu kenapa saya catat alamat-alamat tersebut, saya tulis. Lalu itu jadinya hari Minggu. Senin pagi saya sekolah seperti biasa. Selesai sekolah, saya cari alamat tersebut di Petamburan. Saya cari, saya ketemu, pas banget saya berpapasan dengan Pak Gilbert. Saya bilang, Pak, Bapak yang bicara di televisi kemarin, yang berbicara Shalom, Yesus mengasihimu, Yesus menyelamatkan jiwamu, Yesus mengampuni dosamu. Siapa itu Yesus, Pak? Saya berkata begitu, Bapak Ibu. Langsung Pak Gilbert berkata, Ibu, dia tanya nama saya, dengan siapa? Dengan Linda. Baik deh Linda, langsung aja ke lantai 4, temui Pak Richard Surinta, katanya. Saya naik, saudara, ke lantai 4, dengan tangga itu saya naik. Begitu di depan pintu itu di lantai 4, saya belum masuk nih, saudara. Saya berdiri di muka pintu itu, hati saya itu sejuk, tenang, yang belum pernah saya rasain. Kalau sekarang dibilangnya damai gitu ya. Kalau bahasa saya dulu tuh sejuk, tenang gitu. Yang belum pernah saya rasain. Terus saya ketok, Assalamualaikum gitu kan. Ya saya taunya Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum Pak. Saya disuruh Pak Gilbert cari Pak Richard Surinta gitu kan. Dia buka pintu, mari masuk deh gitu. Dengan siapa? Saya dengan Linda Pak. Saya disuruh Pak Gilbert cari Pak Richard Surinta. Saya nggak tahu kalau orang tersebut ada di depan saya, Pak Richard Surinta. Ditanya kenapa adik kesini, saya cerita bagaimana saya mendengar Pak Gilbert di TV, saya mau tahu siapa itu Yesus. Saat saya masuk di ruang itu duduk, Pak Richard Surinta menjelaskan tentang Yesus. Yang ayat saya ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai dari firman, firman itu adalah Allah. Terus dia kasih lagi ayat Yesaya 55 ayat 11, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, dia akan melaksanakan seturut kehendak rencananya. Terus panjang lebar bicara Pak Richard tentang Yesus kepada saya bertanya, Pak Richard, satu yang saya mau tanya. Tadi saya berdiri di depan pintu, ini di dalam hati saya sejuk. Ini apa ya Pak? Saya belum pernah ngerasain kesejukan, ketenangan di dalam hati saya ini. Pak Richard berkata, kamu tahu, yang berdiri di muka pintu hatimu adalah Yesus. Yesus itu sumber damai sejahtera. Maukah kamu menyambutnya dan menerimanya? Kata Pak Richard. Terus saya bertanya, kenapa Yesus mau mengasihi saya? Kenapa saya harus menyambut Yesus gitu?
Pak Richard bilang, kalau Linda mau kenal Yesus lebih lagi, Linda datang ke gereja hari Minggu, bisa mengenal siapa Yesus gitu kan. Itu hari Senin. Seminggu kemudian, seperti biasa hari-hari saya sholat, saya ngaji, saya di perkumpulan pengajian di rumah. Hari Minggunya, saya bilang bapak saya, "Pak, saya mau main, mau olahraga, mau sama teman-teman." Ya, pergi. Saya main, saudara, dengan pakai sandal jepit, baju biasa. Saya datang ke gereja Bethel Petamburan. Saya masuk, duduk, ikut nyanyi-nyanyi. Saya nggak tahu nyanyi apa, ngap-ngap aja mulut saya, tepuk tangan. Saat lagi nyanyi itu, saudara, saya dengar suara audible di kuping kanan saya. Suara itu lembut, suara itu tegas, suara itu bukan menakutkan. Suara itu berkata begini, "Baptiskan dirimu." Saya abaikan Bapak Ibu, saya nggak peduli. Terus saya berpikir, orang kiri kanan saya ini lagi pada nyanyi, siapa yang mau ngomong di kuping kanan saya gitu kan. Saya abaikan, terus saya nyanyi lagi seperti biasa, tepuk tangan gitu kan. Karena saya abaikan suara tadi, suara itu yang sama, lembut, tegas, berwibawa, tapi tidak nakutin, berbicara lagi, "Baptiskan dirimu." Seperti biasa saudara, saya abaikan kembali itu suara. Karena saya masih melihat kiri kanan saya orang pada nyanyi, nggak ada yang berdiri dekat saya, berbicara itu tidak ada. Singkatnya, saya nyanyi terus gitu kan. Yang ketiga kali suara ini tegas. Tegas, lembut, tidak nakutin. Dia menghentak seperti memberi perintah. "Baptiskan dirimu." Langsung saya berpikir, kalau suara ini sudah 3 kali, saya nggak bisa main-main. Saya akan cari orang nanti. Gitu. Selesai ibadah gitu kan. Selesai nyanyi-nyanyi, saya ke bawah. Saya cari orang, "Pak, maaf, saya tadi lagi nyanyi-nyanyi di atas, ada orang yang suruh saya baptiskan dirimu." Saya nggak tahu siapa itu. Terus dia tanya, "Adik siapa namanya?" "Saya Linda, Pak." "Bapak dengan siapa?" "Pak Yohanes." Namanya Hengki, Pak Yohanes, bukan Ko Yohanes. Terus Ko Yohanes tuh bilang, "Linda, kamu tahu nggak siapa yang berbicara sama kamu?" kata dia. "Saya nggak tahu, saya cuma disuruh baptis. Yang berbicara kepada kamu itu adalah Yesus. Tuhan Yesus manggil kamu, Linda." Saya berpikir, kenapa Tuhan Yesus panggil saya gitu kan? Kenapa dia suruh saya baptis gitu? Udah selesai itu, kayak Yohanes jelasin, dia bilang, "Linda, kebetulan minggu depan sudah baptisan. Jadi Linda datang pagi, ikut kelas baptis sebentar, nanti abis itu dibaptis." Dia bilang begitu kan. Saya pulang, seperti biasa saya pulang. Sampai rumah saya pulang, "Assalamualaikum Pak," saya sholat, ngaji seperti biasa. 1 minggu itu saya jalani seperti biasa. Hari Minggu depannya kembali, saya datang, saya cari Ko Yohanes tadi kan, "Kok saya siap gitu, masuk kelas baptis." Diarahin siapa itu Yesus, diceritakan tentang Yesus, tentang baptisan. Selesai pengarahan itu, "Yuk Linda, kita siap ke kolam baptisan." Saya jalan saudara ke kolam baptisan, saya dicelup. Saat dibaptis itu, Pak Mesak berkata, "Selamat Linda, Linda sudah lahir baru, Linda sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus silakan Linda ambil ayat mas," dia bilang. Bapak Ibu tahu saya dapat ayat mas. Firman Tuhannya berkata seperti ini, "Barang siapa tidak mengaku aku di depan manusia, aku tidak akan mengaku dia di depan Bapa Surgawi dan malaikat-malaikatnya." Gitu. Seperti itu ayatnya ya. Kurang lebihnya karena saya juga lupa. Terus saya berpikir, wah, saya harus mengaku nih. Saya harus cerita ke bapak saya kalau saya sudah menjadi pengikut Yesus. Saya harus cerita jujur gitu kan. Karena kalimatnya berkata, barang siapa mengaku aku gitu kan. Di depan manusia, aku akan mengaku di depan Bapa dan para malaikat. Saya pulang Bapak Ibu, seperti biasa saya pulang. "Assalamualaikum Pak," gitu. Saya sholat, saya ngaji. "Pak, Linda dapat surat Pak, surat kecil ini. Di mana surat ini bilang, barang siapa kamu mengaku di depan manusia, maka kita akan diakui di depan Bapa dan para malaikatnya." Belum saya jelaskan panjang lebar, muka saya ini langsung dibogem sama bapak saya sendiri. Langsung ditonjok, ditendang, dibanting saya ke tembok, dilempar, saya dipukul pakai batu gitu kan. Saya bilang, "Ampun Pak, ampun. Ini Linda cuma dapat surat
mau mengaku Mbak Linda sudah dibaptis, sudah Kristen. Bapak saya teriak, kafir, anak, maaf saudara ya, anak setan kata dia, anak kafir kata dia, penghuni neraka. Udah dibilangin jangan deketin orang Kristen, sekarang jadi orang Kristen kata dia, jadi penghuni neraka kata dia. Saya bilang, Pak, Yesus itu juru selamat, ini surat ini berkata cuma mengaku Pak, Linda mau mengaku. Saya bilang gitu kan, semakin saya ngomong gitu semakin saya dihantam saudara, semakin saya dipukulin, saya ditendang, ditonjok, diinjak bapak saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya sakit Tuhan, saya digebuk begini Tuhan. Baru juga selesai baptis, saya baru terima Yesus, saya dibogemnya bukan main, lebih dari yang kemarin saya digebukin gitu kan. Tolong saya Tuhan. Bapak saya bilang, kamu mau selesai Eptanas, mau masuk SMA, sekarang sudah jadi orang kafir. Kamu pilih sekolah atau mau mengikuti penghuni neraka? Saya bilang, Tuhan, saya masih mau sekolah Tuhan. Kalau saya berhenti sekolah, saya jadi orang bodoh Tuhan. Tapi saya mau ikut Tuhan. Karena yang di hati ini, ketenangan, kesejukan yang belum pernah aku rasakan Tuhan, jangan hilang Tuhan. Saya bilang gitu saudara, dalam hati. Jadi bapak saya tanya, kamu pilih sekolah atau pilih Yesusmu yang beranak pinak itu, kata bapak saya kan. Gak tahu kenapa ya. Saya nggak pernah berpikir apa yang mau saya pikirin. Saya udah mentok karena udah digebukin gitu, nggak ada pikiran lagi, saudara. Langsung tiba-tiba di kepala saya ini seperti muncul ide, terus seperti ada yang ngomong di hati saya. Kamu tetap sekolah, tetap sholat, tapi hatimu kepada Yesus gitu kan. Itu damai, saudara. Tiba-tiba muncul saya, ting, ide gitu kan. Saya bilang, Pak, saya mau sekolah. Bapak saya bilang, oke sekolah, tapi kamu balik ke Islam. Kamu tidak lagi ikutin kafir, tidak lagi penghuni neraka. Saya jawab gini, Papa, saya mau sekolah, saya tetap sholat ngaji, itu aja, nggak menolak Tuhan lagi gitu, enggak. Terus saya bilang, Tuhan, saya akan ikutin petunjuk ini Tuhan. Saya seperti biasa saudara, selesai digebukin itu, saya sholat, saya ngaji gitu kan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Walaupun saya digebukin sesakit ini, tapi tidak seperti kemarin saya dendam mau bunuh bapak saya sendiri gitu kan. Dan itu ada kesejukan di hati saya. Waktu saya digebukin itu saudara, saya tetap tenang, sejuk gitu kan. Hati saya nyaman gitu kan. Walaupun tubuh ini sakit saudara, sakit banget, udah bonyok digebukin gitu kan, udah pasrah. Lalu waktu saya sholat, ruku, sujud gitu kan, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya ngaji. Bapak saya di dekat saya dengerin saya, apakah saya benar baca Al-Quran, apakah saya berucap Al-Quran atau tidak gitu kan. Saya sebutin Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Saya sebut depan bapak saya dengar, oh dia masih ngaji gitu. Nah, terus saya sujud, saya sholat ditungguin bapak saya saudara. Saking udah takutnya saya jadi penghuni neraka gitu kan. Udah selesai saya ngaji, saya tetap ke pengajian di sekitar rumah seperti biasa. Tapi hari Minggu saudara, saya pergi ke gereja Petamburan lagi. Karena saya nggak mau berhenti di situ, saya masih mau ingin tahu siapa itu Yesus kan. Seperti pesan Pak Richard, kalau mau kenal Yesus, datang gitu kan, ibadah gitu. Saya datang seperti biasa, saudara. Saya lakukan terus itu sampai menjelang SMA kelas 3. Saya sholat, saya ngaji, saya ruku, saya bertemu teman seperti biasa. Seperti biasa juga ya, kalau salah digebuk seperti gitu, itu mah udah makanan umum. Yang penting di hati saya damai, tenang, tidak lagi takut. Gitu kan. Dan saya udah tinggalin itu narkoba, free sex gitu kan, alkohol, saya udah tinggalin. Saya udah nggak bergaul begitu lagi. Yang saya hanya mau jaga kedamaian di hati ini gitu kan. Seperti biasa saya lakukan. Tapi bapak saya curiga saudara, ini anak sholat, tapi kok minggu ngilang gitu kan. Tapi bapak saya curiganya bertanya-tanya gitu kan. Saya seperti biasa, saya pergi ke gereja dengan pakaian biasa. Saya sholat tapi hari Senin sampai hari Sabtu gitu kan, Minggu saya udah ngilang gitu. Singkat ceritanya, waktu saya berangkat ke gereja, rupanya saya sudah diintai bapak saya sendiri. Saya diikutin. Saya taunya diikutin pas saya pulang, bapak saya cerita. Jadi saya ibadah seperti biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, bapak saya tuh nggak ngacak-ngacak gereja, nggak marah walaupun dia tahu saya gereja di situ. Saya pulang seperti biasa. Bapak saya ngamuknya bukan main, saudara. Saya dipukulin seperti biasanya.
yang nggak habis-habis saya ceritakan lagi. Waktu dipukulin itu bapak saya berkata, jadi hari-hari biasa kamu sholat, hari Minggu lu ke gereja ya, kata bapak saya. Itu hati bisa dibelah dua ya, sholat dan jadi orang penghuni neraka, kata bapak saya. Kamu ini anak setan, apa anak kafir, apa anak keluarga, apa anak saya, kata dia. Saya diem bapak ibu. Waktu saya digebukin itu saya diem. Terus saya berpikir, Tuhan, ya. Halo? Ya, tadi sempat terputus, Mbak Linda. Baik. Oke, dilanjutkan. Ya, baik. Ya. Saya berpikir, Tuhan ini udah ketahuan Tuhan. Bagaimana ini Tuhan, saya bilang kan. Udah ketahuan ke gereja, jadi saya nggak mungkin lagi berbohong untuk sholat Tuhan, saya bilang. Lalu, karena saya sudah ketahuan, bapak saya sudah marah-marah pukulin saya, yang penting saya fokusnya selesai sekolah. Waktu saya ketahuan itu, saya udah nggak sholat, saya seperti biasa, ya udah hari-hari saya menikmati ucapan-ucapan buruk dari bapak saya, dengan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang kasar gitu kan. Saya tahu dia sebagai orang tua sayang sama saya. Menurut dia saya salah jalan, tapi saya tahu ini jalan yang Tuhan pilih buat saya gitu kan. Dan saya mau mengikuti jalan itu gitu kan, tanpa dipaksa dan terpaksa gitu kan. Terus sampai saya tamat SMA, saya tetap ikutin ibadah di gereja. Singkatnya, Pak Gilbert Mendong di GL Ministry itu ada tantangan. Siapa mau ikut Yesus gitu kan? Saya maju. Tuhan, saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mau ambil sekolah Alkitab. Kebetulan Pak Gilbert mengadakan sekolah Alkitab. Tamat SMA itu, karena saya sudah selesai dari sekolah, ijazah di tangan saya bilang sama bapak saya. Bapak saya itu ada niat mau masukin saya ke pesantren Gorontalo, karena kejadian saya masuk Kristen tadi kan. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Pak, saya mau ikut Yesus. Saya mau ambil sekolah Alkitab. Tahu saudara, baju saya dibuang ke jalanan, saya digebukin, udah pasrah. Ibarat kata hari itu saya mati-mati. Sampai tetangga-tetangga tuh teriak, Pak, sabar. Pak, ini anak perempuan, eling, digituin. Tetangga tuh pada teriak. Saya ditelanjangin, sudah telanjang bulat. Saya dihantam habis-habisan. Apa saya bilang, kalau kamu laki-laki, hari ini saya bunuh kamu, kata dia. Tapi kamu perempuan, silakan kamu pergi. Kamu bukan anak saya lagi. Saya bilang sama bapak saya, sekalipun saya dibuang, Pak, saya tidak diakuin, tapi bapak tetap orang tua saya. Papa adalah papa saya. Saya mau ikut Yesus, Pak. Papa tidak tahu kehidupan saya yang lalu yang saya jalani, Papa tidak pernah tahu. Bapak saya jawab, saya nggak perlu tahu kehidupanmu, kata dia. Itu saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun saya digebukin, ibarat kata hari ini saya pasrah mati-mati gitu kan. Udah luar biasa gitu kan, perlakuan bapak saya. Lalu saya pergi dengan bawa baju tadi. Saya udah malu gitu kan diperlakukan seperti itu sama bapak saya. Bukan lagi layaknya seorang anak, udah ditelanjangin habis di depan umum. Saya pergi. Dan bapak saya bilang, hari ini kamu bukan lagi keturunan Minang, warisan kamu di kampung kami coret, kata dia. Dan kamu bukan anak kami lagi, kata dia. Saya udah ditampar gitu kan, saya pergi. Saya bilang, sekalipun saya pergi, Pak, saya tetap akan cari Papa. Papa adalah papa saya. Sekalipun saya diperlakukan seperti ini, tidak layak sebagai manusia, Pak, Papa adalah bapak saya bilang. Saya pergi, saudara, saya pergi sekolah Alkitab, saya ikut dengan teman-teman gitu ya, hidup kos gitu, bebarengan. Saya bertahan, saya bagaimana ikut Yesus. Saudara tahu, saya tetap pulang. Pak, Linda kangen. Saudara tahu apa sambutan bapak saya? Anak kampret, maaf saudara ya, anak monyet, anak setan, disebutin semua yang gak layak. Tapi saya tetap pulang. Walaupun saya dilempar kaleng, dilempar panci, apa gitu kan. Ngapain masuk rumah, anak kafir gitu kan. Saya tetap pulang. Pak, Linda kangen, Linda rindu Papa gitu kan. Lalu, saya dalam perjalanan sekolah Alkitab, mau selesai 6 bulan itu, ada yang ngajakin saya sekolah YWAM. Di dalam asrama itulah saya tinggal selama 6 bulan. Saya belajar mengenal pemulihan hati Bapak. Saya tetap dapat informasi dari keluarga bahwa bapak saya sakit jantung. Terus selama saya di asrama itu, saya dilawat Tuhan, saya dipulihkan. Bahkan mentor saya berkata, kamu harus pulang, temui papa kandungmu, minta ampun ke papamu, berdoa. Kalau
Kalau kamu mau mengampuni orang yang berdosa kepadamu, Bapakmu di surga akan mengampuni dosa-dosamu, kata gitu kan. Terus saya bilang, tapi saya takut Kak, saya takut dibogem lagi gitu kan. Enggak apa-apa, tapi Yesus beserta kamu gitu kan. Jadi singkatnya saya pulang saudara dari asrama itu, saya temuin bapak kak saya sendiri. Saya bilang, Pak, Linda pulang Pak, Linda rindu sama Papa. Jadi bapak saya udah sakit jantung, udah kronis, kata dokter udah gak ada harapan, saya pulang. Jadi saya rawat bapak saya sakit, walaupun dia dengan kondisi nggak terima saya tetap jalan, saya rawatin. Saya antar ke rumah sakit, saya kontrol, saya bicara baik-baik, walaupun dia buang muka, nggak bicara sepatah kata, saya diabaikan, saya dicuek, kadang saya nangis gitu kan, Tuhan, saya tuh sayang papa saya, walaupun dia perlakukan saya tidak layak sebagai anak perempuan, sebagai manusia, tapi dia bapak saya bilang. Terus singkatnya, dia udah nggak tahan, udah nggak kuat ya, saya peluk dia gitu kan, dia bilang, Lida, terima kasih kata dia. Jadi waktu dia bilang begitu, saya pun bicara, Papa, saya minta maaf, saya sebagai anak banyak salah, ampuni saya Papa. Terus Papa saya peluk saya gitu kan, dia juga bicara, Linda, ternyata kamu anak yang baik, terima kasih selama saya sakit kamu merawat saya. Terus saya bilang, Papa, selama ini perlakuan Papa kepada saya, kepada kami adik-beradik, saya ampuni Pak, saya juga minta maaf, saya bilang. Papa, ada dukun sakti yang terkenal, Daud Tony, dia bertobat loh Pak. Saya bawa bukunya kan pulang. Lihat Pak, bagaimana dia bertobat dari segala dosa dan kejahatannya. Papa mau nggak Linda berdoa? Saya peluk dia, saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya minta ampun. Ampuni dosa saya. Ampuni dosa papa saya Tuhan. Saya mau maafkan papa saya Tuhan. Saudara tahu, waktu saya berdoa seperti itu, saya ngalami sesuatu yang luar biasa. Kalau kemarin saya sejuk, saya tenang, ini di hati saya seperti ada yang terobos gitu kan, plong gitu kan. Papa saya detik itu di dalam pelukan saya meninggal, saudara. Dia nangis dengan netesi mata, dia pergi, dia meninggal, udah selesai. Jadi ya, hari itu saya dan bapak saya berdamai. Kami saling mengampuni, kami saling mendoakan. Dan saudara tahu, dari kesaksian saya tadi, bagaimana Tuhan menuntun saya, bagaimana Tuhan membawa saya untuk bertobat mengenal Tuhan. Terakhirnya adalah Tuhan memulihkan saya dan memulihkan hubungan saya kepada Bapak saya. Saya bersyukur, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Apa yang saya alami dari narkoba, free sex, alkohol, dilecehkan, hampir diperkosa. Tapi saya orangnya mengabaikan, tapi Tuhan tidak pernah abaikan saya. Tuhan terima saya. Saya berterima kasih buat malam hari ini, biarlah kesaksian saya memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih, Yesus berkati, Yesus mengasihi kita semua. Oke, baik. Sebentar ya. Ini Pak Yusuf sinyalnya lagi kurang stabil, Mbak Linda. Sebentar ya. Halo, suara saya bisa dengar, Mbak Linda? Jelas Pak Ray. Ya, ini mohon maaf teman-teman. Sinyal kami lagi kurang maksimal ini. Sebentar ya teman-teman ya, sabar ya. Karena sinyal kami lagi kurang stabil nih. Oke nih, Pak Yusuf sudah ada nih. Iya, ya teman-teman, mohon maaf sinyal di tempat kita ini agak sedikit lemot. Dari tadi naik turun ya. Oke, kita sudah puji Tuhan bisa terhubung kembali. Terima kasih buat Ibu Linda yang luar biasa mengalami Tuhan secara ajaib, secara supranatural, dan mendengarkan suara Tuhan berkali-kali, di mana Tuhan menyatakan dirinya, sekalipun Mbak Linda ini orang yang tidak menyukai kekristenan, alias antikris, tidak menyukai Tuhan Yesus, karena di dalam iman yang sebelumnya mereka menganggap bahwa
Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan. Dan itulah kenyataannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup manusia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu bukan datang hanya untuk mengampuni dosa. Ya, banyak orang yang salah berpikir. Orang berpikir di dalam kebodohannya, masa Tuhan harus mati untuk mengampuni dosa kita? Sekali lagi saya kasih tahu, ini bahasa-bahasa yang memang telah berurat akar, telah berlarut-larut, karena setan ini membodohi terus manusia. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan turun ke dalam dunia itu hanya untuk mengampuni dosa. Tidak. Tuhan turun ke dalam dunia itu yang utama itu menyelamatkan kita dari tangan setan, melepaskan kita dari tangan setan. Karena kalau kita ada di tangan setan, kita tidak bisa masuk surga, tidak bisa selamat. Soal pengampunan dosa itu bagian selanjutnya. Ya, karena saya mau beritahu kepada kita, dengar baik-baik teman-teman yang mungkin belum paham ya. Tanpa kita minta ampun pun kita sudah diampuni. Kita lihat ini Ibu Linda. Dia hidupnya sangat hancur-hancuran. Hidupnya tadi dia sudah katakan bahwa sangat rusak. Tidak minta ampun pun Tuhan kasihi kok. Tuhan sayang. Cuman masalahnya manusia ini kalau bukan Tuhan yang bebaskan kita dari tangan setan, kita nggak bisa lepas. Kita ini diikat setan. Semua manusia ini diikat setan. Makanya manusia dari kecil itu sudah jago berbohong, sudah jago munafik, sudah pintar iri hati, marah, mau berkelahi, membenci, memukul. Sekalipun anak sendiri bisa ditonjok-tonjok loh. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa bagaimana kuasa kegelapan itu menguasai seseorang. Ya, itulah kenyataannya. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya. Ya, sekali lagi teman-teman, jangan error pikiran kita, jangan mau dibodohin sama setan dan berkata, masa Tuhan itu harus mati baru mengampuni dosa kita. Kita tidak perlu kali Tuhan mati, kita bisa minta ampun langsung. Saya mau beritahu, selangkah lebih maju tanpa minta ampun pun Tuhan sudah ampuni. Ya, sejak kapan Ibu Linda minta ampun? Tidak ada. Dia lagi hidup di dalam kekotoran, kenajisan, tapi Tuhan datang menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan mencegah dia untuk berbuat dosa selanjutnya, apalagi mau membunuh orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena iblis menguasai hidup manusia. Iblis menyuruh untuk manusia itu saling membunuh. Haus darah, ya. Iblis itu menghalalkan darah orang. Itulah pekerjaan iblis. Jadi lewat tayangan-tayangan ini saya berharap kita boleh tercerahkan dan berhati-hatilah karena iblis itu jahat sekali. Ya, jangan sampai teman-teman, saya mengasihi Anda semua. Mungkin kalian ada yang berkata, tapi kami membenci kalian, kami membenci kamu. Saya tidak peduli. Maupun sekalipun Anda membenci saya. Karena itu bukan penting, itu bukan satu hal yang menjadi tujuan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kami bukan untuk saling membenci, tapi saling mengasihi. Oleh sebab itu, yang penting adalah kasih Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa bisa tersampaikan, supaya apa? Supaya kami tidak selamat sendiri, kami tidak masuk surga sendiri, tapi semua kita. Ingat, orang yang membenci itu tidak masuk surga. Karena dia ada di dalam cengkeraman setan. Kenapa dia membenci? Karena dia dikuasai setan. Ya, sehingga yang ada di dalam pikirannya jengkel, hati panas, itu yang terjadi sejak dari semula bagaimana iblis sudah merusak hidup manusia. Oke, Mbak Linda, terima kasih luar biasa sekali apa yang Anda bagikan pada malam hari ini, dan izinkan saya sedikit bertanya, kira-kira dalam perjalanan kehidupan iman Mbak Linda setelah percaya Tuhan Yesus, tentu tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Nah, kira-kira tantangan yang terberat yang pernah Mbak Linda hadapi itu
seperti apa setelah ikut Tuhan Yesus. Kalau dari orang tua tadi kan sampai diusir, sampai dikatakan tidak dapat harta warisan. Kira-kira kalau dari luar atau dari keluarga yang lain atau mungkin dari orang-orang atau teman yang dulu mengetahui Mbak Linda satu iman dengan mereka. Kira-kira tantangan apa saja yang Mbak Linda temukan yang paling ya istilahnya membuat hati itu sedih selama ikut Tuhan? Apa Mbak Linda? Bisa diceritakan? Baik Pak Yusuf, kalau tantangan terberat sih, yang dibilang paling berat sih semua biasa aja ya Pak ya. Yang paling yang saya tidak bisa hadapi itu waktu saya bersama keluarga bapak, keluarga ibu. Waktu saat saya bagaimana menceritakan Tuhan, bagaimana saya memilih iman saya ikut Yesus, cara mereka memperlakukan saya itu beda. Jadi tantangan saya di sini adalah mereka tidak bisa menerima kehadiran saya. Bahkan sampai mereka terang-terangan bilang, bunuh aja, santet aja gitu. Jadi buat saya yang paling terbesar adalah itu, Pak. Saya tidak diterima untuk berada di keluarga, jadi saya harus pergi dari keluarga. Kalau selama di lingkungan saya berada saat ini, welcome gitu kan. Di keluarga yang paling berat. Mereka maunya saya tetap balik ke Muslim, atau kalau perlu hatinya ini kalau orang Islam itu seperti paman saya bilang, hatinya itu dibawa ke dukun sakti, diputihkan lagi dari semua kuasa-kuasa setannya Kristen katanya gitu. Dan saya jelaskan ke mereka bahwa saya memilih ikut Yesus bukan karena seperti kalian berpikir yang hal negatif, tapi karena Yesus memanggil saya dan saya ikut Dia gitu kan. Seperti itu. Amen. Keluarga lah yang paling berat. Iya. Oke, itu luar biasa sekali ya, begitu menyatakan kepada teman-teman bahwa tidak ada tantangan yang berat. Sebetulnya bukan tidak ada tantangan yang berat, tapi karena Mbak Linda menjalani hidup itu tidak sendiri lagi. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Jadi sekalipun keadaan itu sulit, tapi semuanya bisa dilewati dengan kemenangan. Itulah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, karena begitu sulit kita menjalani hidup. Tapi yang menjadi persoalan adalah karena tidak ada yang menolong, tidak ada yang menyertai hidup manusia. Tapi Mbak Linda sudah menyatakan bahwa dia berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke, Mbak Linda mungkin bisa cerita kira-kira mujizat terbesar yang Mbak Linda pernah alami selama bersama Tuhan Yesus, selama ikut Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang Mbak Linda bisa bagikan kepada teman-teman? Yang paling saya alami dalam hidup ini, mujizat paling terbesar adalah mengampuni. Di mana saya terluka kepada bapak saya sendiri, hari terakhir itu saya datang memberi diri saya, hati saya ke bapak saya untuk minta pengampunan, dan bapak saya mau menerima saya dan melepaskan pengampunan, melepaskan luka-luka itu semua, sakit hati dendam itu, dan saya merasakan hati plong gitu ya. Kalau kemarin sejuk damai, kalau yang begitu hari terakhir itu saya ngerasain sesuatu yang putus, yang lepas. Dan itu belum pernah yang saya alami seumur hidup gitu loh Pak. Pengampunan, kasih Tuhan. Itu yang paling besar. Pendamaian dari surga kepada bapak saya sendiri. Amin. Jadi luar biasa teman-teman, kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Bagaimana Dia mengajarkan cinta kasih. Karena kalau Tuhan Yesus hadir, tidak ada pertikaian. Tidak ada yang namanya kejahatan. Karena apa? Karena sekalipun Mbak Linda ini disakiti,
diperlakukan dengan hal-hal yang tidak manusiawi, pernah ditelanjangi lagi di depan orang banyak. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu hadir, dan inilah firman Tuhan. Jadi ini bukan hanya huruf-huruf, tapi terbukti. Karena Tuhan Yesus berkata, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Bagaimana itu bukan hanya tertulis di sini, tertulis di dalam buku, tapi Mbak Linda mempraktekannya. Bukan karena seorang Linda sudah menjadi hebat manusia yang tercipta dari bahan-bahan khusus, tidak. Tapi karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidupnya. Tadinya kan Mbak Linda sudah bercerita, papanya itu mau dibunuh sama dia. Karena pada waktu itu belum ada Tuhan di dalam hatinya. Masih ada kebencian, ada dendam, ada amarah. Itulah setan begitu jahat, ya, merusak kehidupan manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus hadir, pengampunan mengalir. Tuhan Yesus berkata, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Ini dialami, bos. Itu bukan cerita. Itu bukan hanya buku ditulis orang-seorang manusia, tapi itu firman yang dibukukan. Dan ini menjadi kenyataan bagaimana Mbak Linda tidak membalas apapun, bahkan Mbak Linda mengasihi orang tuanya. Sekalipun Bapak memperlakukan saya seperti ini, Papa adalah Papa saya. Luar biasa sekali. Dan carilah teman-teman, jangan sampai terlambat. Waktu ini singkat sekali loh. Ya, karena kalau kita sudah mati, kalau Anda sudah mati, Anda tidak punya kesempatan untuk bertobat. Jangan lagi bilang mau pindah dari neraka, mau pindah ke surga. Itu cerita bohong. Ya, mohon maaf teman-teman, Mbak Linda. Iya, Pak Ray. Jelas, ya, nih, Pak. Ada gangguan lagi nih. Sorry ya teman-teman, sebentar ya. Ini lagi ada gangguan lagi nih, sebentar ya. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Iya, Pak Ray. Oke, ini sudah Ya, tersambung lagi. teman-teman. Ya, mohon maaf ini kita punya jaringan nih, tempat kita ini agak drop terus ya. Ya, naik turun kayak kapal selam dia. Ya, tapi puji Tuhan, kita bersyukur ya. Tuhan berkata, jika kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Itu bukan hanya ditulis di dalam buku, tapi kita alami. Bagaimana pengampunan itu kita lepaskan, dan di sini terbukti bahwa hanya Tuhan cinta kasih itu. Hanya Tuhan Yesus damai itu. Karena dialah membuat manusia bisa berdamai dengan orang lain. Bisa saling mengampuni dengan orang lain. Bisa saling mengasihi sekalipun orang berbuat jahat di dalam hidup kita. Kalau iblis hanya mengerjakan semua yang jahat. Dia merangsang hawa nafsu di dalam kita, sehingga kita menjadi orang yang kerasukan setan dan tidak terkendali, dan kita hidup hanya untuk mau menyakiti orang lain, bahkan anak kita sendiri pun, bahkan siapapun. Ya, bahkan iblis mengajarkan kita untuk menghalalkan darah manusia, karena memang iblis itu haus darah. Ya, dia sangat membenci manusia. Dia pakai manusia yang lain untuk saling membunuh, saling membenci, dimulai dari pertikaian, perselisihan, dan segala macam. Luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Linda, terima kasih buat kesaksiannya. Dan bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Ibu Linda. Beliau sekarang ini bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tapi beliau adalah orang yang aktif untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, nomor rekening Ibu Linda kami taruh di layar deskripsi. Teman-teman yang diberkati bisa didukung. Oke, terima kasih juga buat semuanya yang sudah hadir di dalam link ini. Sekali lagi kami mengasihi Anda semua, kami berdoa
kiranya kasih karunia Tuhan turun di dalam hidupmu, supaya kita semuanya bisa selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.